Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW pernah selamat dari kejaran kaum Quraisy lewat hewan-hewan di Gua Sur. Allah Subhanahu wa taala mengutus laba-laba dan burung merpati. Kisah bermula saat segala upaya kaum Quraisy gagal dalam menghalangi para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka pun mulai mengkhawatirkan masalah ekonomi dan eksistensi sosial di mata segenap kabilah Arab. Para pemuka Quraisy berkumpul di Nadwah untuk mengambil keputusan dalam menghabisi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dakwah. Kisah ini diabadikan pula dalam surah An-Anfal ayat 30. Keputusan rapat itu pun menghasilkan pencarian jejak Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Mereka bahkan mengutus para ahli pencari jejak yang dapat mengikuti bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Untuk mempercepat pencarian, mereka pun melakukan sayembara, yakni siapapun yang berhasil membawa Nabi Muhammad SAW maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Sayangnya, rencana tersebut gagal lantaran Allah Subhanahu wa taala mengambarkan Nabi Muhammad tentang misi para pemuka Quraisy tersebut sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun berhasil melindungi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Benar saja, saat pasukan Quraisy tersebut tiba di rumah Nabi Muhammad SAW, mereka malah menemukan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Mereka pun bertanya, "Di mana temanmu ini?" Ali kemudian berkata, "Aku tidak tahu." Pada akhirnya, pasukan Quraisy mengikuti jejak kaki di padang pasir lagi dan membawa mereka pada sebuah gunung. Mereka pun bingung dan menaikinya hingga melintasi gua tempat Nabi Muhammad bersembunyi. Secara bersamaan, mereka juga melihat bekas tapak kaki yang terputus di sana. Mereka pun semakin bingung untuk memilih jalan selanjutnya. Apakah harus ke kanan, kiri atau justru masuk ke dalam gua? Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di muka Gua Sur. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan burung-burung merpati liar untuk bersarang dan bertelur di gua tersebut. Oleh sebab itulah sudah barang tentu pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya dan sarang serta telur merpati di bawahnya. Pasukan Quraisy tersebut pun melihat kondisi gua dan mendapati banyak sarang burung merpati dan laba-laba di sekitarnya. Mereka pun berasumsi tidak mungkin keadaan sarang hingga telur tersebut masih dalam keadaan utuh bila Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melewatinya. Salah seorang pemuda Quraisy hendak mengintip ke dalam gua. Namun tiba-tiba burung-burung merpati yang ada di pintu gua bubar dan terbang dengan segera. Pemuda itu berkata, "Jika di dalam gua ini ada orangnya, tentulah burung-burung merpati itu sudah lama bubar. Sebab saya baru mengintip saja sudah banyak yang terbang." Seorang lainnya berkata, "Kita sekarang perlu mencoba masuk bersama-sama. Coba marilah." Namun salah satu anggota dari mereka bernama Umayyah bin Khalaf menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Hingga pada akhirnya pasukan Quraisy itu memilih mundur dari Gua Sur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Adapun Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendengar percakapan dari para kaum Quraisy tersebut. Abu Bakar kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita ada di sini." Nabi Muhammad pun berkata, "Janganlah engkau menyangka bahawa aku ini sendirian bersama engkau, tetapi sesungguhnya Allah selalu berserta kita."
Setelahnya rasa khawatir dan takut Abu Bakar pun bergantikan dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahawa Allah memberikan perlindungan pada mereka dengan caranya, termasuk lewat makhluknya seperti laba-laba dan burung merpati di Gua Sur. Wallahu a'lam bisawab.